Lah, lo nggak siap-siap? Lu mau ngapain? Kita mau syuting Joki season 3. Emang sekarang? Iya dong. Ayo cepet, siap-siap. Ganti baju lu dah. Nah, gitu dong. Udah Iya, siap kan udah rapi nih nih? sekarang, Iya, udah rapi. bener. Kita mulai ya. Iya boleh. Halo Sobat Mimpi. Kembali lagi di Joki Bicara. Joki Noman bertanya. Sis, sekarang Joki udah season 3 nih. Nah, di awal season 3 nih, kira-kira ada apa yang spesial? Oh, ada banyak pastinya. Tapi hari ini yang pasti narasumber kita spesial banget nih. Legend banget lah di katedral. Legend. Bener. Selegend apa sih? Oke, Kalau namanya pengen- besar banget nih. Kalau pengen tahu, langsung aja yuk kita sambut Pak Agus. Halo Pak Agus. Apa Halo, kabar? Bro Luki. Ah, Sis, kan kita anak muda Boleh, ya. bro, ya boleh. Mungkin sebelum ngobrol lebih lanjut ya, Pak. Mungkin boleh perkenalan diri gitu ya. Mungkin banyak sobat BMV yang udah kenal Pak Agus ya, tapi kan banyak mungkin umat-umat baru di katedral ya, mungkin belum kenal selegend apa sih sebenarnya Pak Agus tuh. Gitu ya, mungkin dari perkenalan diri terus mungkin pelayanan di katedral pernah di mana aja gitu. Boleh, Pak. Oke, makasih Bro Luki. Halo para pemirsa Joki Bicara. Perkenalkan, serius dikit nggak apa-apa. Iya, Perkenalkan, saya Mikael Agus Muhardi. Saya beristri 1, beranak 1. Kemudian saya pernah memberikan pelayanan, sampai sekarang juga masih melayani katedral, gereja yang saya cintai. Dan agak berat menceritakan kalau disebut legend, padahal biasa-biasa aja sih. Jadi pemirsa jangan ketipu ya dengan awal dari tadi host ini. Jadi saya memulai pelayanan itu, kalau saya boleh cerita sedikit, Bro Joki, Bro Luki, ya saya itu memulai pelayanan di lingkungan pada tahun 2000. Jadi tahun 2000 saya mulai pelayanan di lingkungan, saya jadi seksi liturgi lingkungan, kemudian di 2024 saya jadi seksi kepemudaan di wilayah Bernadette waktu itu ya, Jalan Baru. Kemudian di tahun 2004 saya mulai masuk ke paroki katedral. Saya diajak oleh Romo Heru dan Pak Adrianus itu menggantikan Pak Adri jadi seksi liturgi paroki katedral gitu, dengan bekal yang nol, dengan bekal semangat pelayanan aja, dan akhirnya berani ngambil tugas yang diberikan oleh pastor paroki waktu itu menjadi seksi liturgi paroki. Kemudian saya melaksanakan pelayanan itu 2 periode selama 6 tahun. Kemudian saya berikutnya dipercaya lagi jadi sekretaris Dewan Pastoral Paroki selama 2 periode juga 6 tahun. Kemudian di 2000 berikutnya lagi jadi wakil ketua Dewan Pastoral Paroki selama 2 periode juga, jadi 6 tahun. Jadi kalau dihitung, totalnya di paroki 18 tahun ya. Kemudian kalau ditambah sama yang di lingkungan, kan lingkungan masuk paroki juga ya, ditambah 4 tahun lagi ya, kurang lebih 22 tahun lah. Itu di paroki. Boleh cerita ini supaya boleh panjang sedikit? Boleh. Kemudian di keuskupan, saya juga mulai aktif di tahun 2004, saya mulai diajak jadi anggota Komisi Liturgi Keuskupan Bogor. Itu sampai tahun 2021. Ternyata itu juga 18 tahun saya jadi anggota Komisi Liturgi Keuskupan Bogor. Tapi di situ kami sebagai anggota lebih banyak belajar tentang liturgi. Kemudian di tahun 2008, saya diminta untuk membantu di Dewan Pastoral Keuskupan Bogor. Sampai 2023 kemarin. Jadi 15 tahun saya 5 periode di Dewan Pastoral Keuskupan, dari periodenya Monsignor Angkur, kemudian sampai Monsignor Paskalis. Kemudian ada beberapa aktivitas yang saya juga jalankan. Saya terlibat juga di beberapa kepanitiaan. Jadi kepanitiaan, kalau pembangunan mungkin area sekitar sini juga terlibat ya, termasuk Gedung Maria ini, walaupun saya bukan tim intinya, tetapi saya terlibat di dalam kepanitiaan yang sekarang kita nikmati ini. Iya. Ya. Udah begitu megah. Kemudian di pembangunan Gedung Puspas saya juga terlibat. Kemudian ya agak jauh di Seminari Kahuripan, saya jadi wakilnya Pastor Ridwan, beliau ketua panitianya, saya wakilnya. Kemudian sekarang masih direnovasi
gedung ex seminari. Kemarin kapelnya baru diberkati oleh Bapak Uskup. Saya bantu Romo Vicen di sana, hanya memang aktivitasnya sudah tinggal tim teknik sekarang yang menyelesaikan beberapa pekerjaan. Kemudian ada yang penting nih, yang banyak kita belajar dan kita akhirnya banyak berkolaborasi adalah di kepanitiaan event-event tertentu di keuskupan ya. Kalau di katedral mungkin ya tabisan imam, kemudian pasca Natal itu udah hal rutin keseharian selama 18 tahun. Kemudian saya juga pernah membantu di kepanitiaan temu pastoral 2007. Itu event yang cukup agak besar lah bagi saya di awal-awal itu. Kemudian pernah ditugasi juga menjadi panitia untuk misa penutupan sidang KWI. Waktu itu dilaksanakan misanya di katedral. Jadi waktu itu kita semangat, kenapa? Karena ini suatu yang baru, kemudian kita ikut rapat di KWI, mempersiapkan ini semua, karena yang datang uskup-uskup semua. Kemudian diajak juga, yang sangat terkesan justru jadi panitia pada saat habisan Monsinyur Pascalis di 2014 SICC. Waktu itu saya dipercaya oleh Romo Ben sebagai ketua panitia umumnya, saya dipercaya jadi event director pada hari H-nya. Jadi itu juga cukup mengesankan karena SICC kita tahu menampung 12 sampai 15 ribu kapasitasnya dan tamu yang hadir memang sekitar 12 ribu lebih. Panitia hampir 1.000 orang kalau nggak salah waktu itu. Itu proses belajar dan juga pengalaman yang berharga. Kemudian ada juga SAKI, Sidang Agung Gereja Katolik Indonesia. Saya jadi seksi liturgia bersama senior saya Pak Adrianus, kita aktif di situ juga. Kemudian ada yang penting lagi, Sinode Keuskupan Bogor. Sinode 2. Iya, Sinode 2, betul. Jadi waktu itu saya jadi ketua pelaksana juga bersama Mas Anton Sulis ya. Beliau SC-nya, saya OC-nya. Kemudian juga ada Pesta Nama. 125 tahun Gereja Katedral. Ya, betul. Gimana kita berkolaborasi dengan apik dan sangat cantik lah ya. Istilahnya kita cukup puas dengan apa yang kita persembahkan untuk gereja kita ini. Kemudian juga ada kemarin disusul Sinode para uskup. Jadi sinode kan agak beruntun tuh ya. Sinode keuskupan kita yang kedua, kemudian Sinode para uskup. Itu juga saya sebagai ketua OC-nya. Nah, terakhir saya dengan tim ini juga, terutama dengan Bro Jonsis, berkolaborasi lagi pada saat pembukaan ulang tahun Keuskupan Bogor kita 75 tahun di akhir 2023 kemarin di Desember. Kurang lebih itulah perjalanan saya. Menurut saya sih ya karena saya menjalankannya sambil mengalir jadi biasa-biasa aja. Tidak terlalu meletup-letup, tapi banyak hal yang saya bisa belajar dari pengalaman saya itu. Begitu Bro Jonsis, Bro Lucky. Kelihatan lah ya, namanya. Gue tadi suruh ngulangin juga nggak bisa. Jadi diulang lagi aja Pak gitu. Terlalu banyak. Jadi memang cukup panjang ya, 22 tahun tadi kalau dari lingkungannya. Dengar-dengar tahun depan mau jadi ketua lagi Pak ya? Sudah zamannya untuk kader-kader yang baru. Betul, gantian. Kelihatannya anda ini. Kalau ditanya bagus berarti sekarang kesibukannya? Loh, kemana narasumbernya? Ya kita kan lagi iklan nih. Nah, buat sobat BMV sekalian, khususnya Sultan Katedral Bogor, TV di belakang kita nih bisa diisi loh. Bisa diisi sama iklan, produk, barang, dan jasa Anda sekalian. Masih banyak juga loh spot-spot yang lain seperti di sini, dan di sini. Iya betul banget, karena karya komunikasi sosial tuh nggak bisa jalan sendirian. Sangat perlu dukungan dari Sobat BMV semuanya. Yuk langsung aja hubungi kontak di bawah ini. Oke deh, kita lanjut lagi ya podcastnya. Saranghaeyo. Kesibukan saya sekarang jadi gini, kalau saya boleh menjabarkan di dalam hidup saya melaksanakan peran atau pelayanan saya di dalam tiga hal. Dan semua ini saya jalankan dengan amat sangat serius, dengan penuh tanggung jawab, dan juga dengan dedikasi yang semaksimal mungkin. Yang pertama itu saya mengembangkan usaha saya. Mencari nafkah, berusaha di kehidupan saya untuk modal saya untuk mencari nafkah.
Karena ini perlu nih. Nanti terkait juga ini jadi modal buat pelayanan juga soalnya. Ya doh, pelayanan kan ke gereja perlu ongkos. Ya nggak, pulang perlu ongkos. Di tengah-tengah lagi pelayanan, tiba-tiba lapar perlu beli makanan. Jadi berusaha ini penting, bekerja, berusaha itu penting. Yang kedua itu pelayanan. Pelayanan saya di saat ini kemarin-kemarin itu memang fokus sekali di gereja ya, dalam hal ini di paroki dan keuskupan. Dan peran yang ketiga itu adalah sebagai kepala rumah tangga. Ini juga saya serius benar-benar berdedikasi juga di 3 hal ini. Dan saya belajar untuk mempersiapkan waktu sebaik mungkin. Jadi manajemen waktunya tuh benar-benar di setting dan tidak ada yang lebih. Di antara 3 ini saya berusaha untuk seimbang. Jadi tidak lebih di pelayanan, lupa keluarga, lupa usaha. Lebih fokus di usaha, alasannya nggak bisa pelayanan. Nggak. Jadi kita berusaha untuk membagi waktu ini dengan sebaik-baiknya. Memang ada kalanya di saat berusaha, ketika pelayanan kita baru mulai di pelayanan perlu waktu lebih banyak. Mungkin porsinya mungkin di situ. Tetapi setelah seimbang nanti kita balikin lagi. Jadi jangan sampai fokus di pelayanan, usaha berantakan, keluarga berantakan. Nah ini yang juga saya tekankan. Jadi saya berusaha ini untuk seimbang. Aktivitas saya sekarang nih menjawab pertanyaan Bro Luki. Ini dasarnya. Karena sekarang pelayanan saya waktunya agak berkurang. Jadi ya saat ini saya lebih banyak waktunya di tempat usaha saya, mengembangkan, mengelola dan mengembangkan usaha. Kemudian lebih banyak waktu untuk keluarga sekarang. Jadi bapak yang baik, bapak yang manis, kemudian bapak yang dicintai istri dan anak. Kita bisa jalan-jalan, waktunya lebih panjang kalau mau jalan-jalan. Dulu mau pergi agak susah. Ada rapat ini, ada rapat itu, harus hadir di sini. Jadi kalau pergi itu nyuri-nyuri, paling nggak bisa nginep. Nah ini kalau sekarang bisa agak panjang, bisa seminggu, bisa 10 hari kita pergi seperti itu. Begitu Bro Luki. Ya betul, jadi ngegantiin yang tahun-tahun sebelumnya ya. Betul. Nggak bisa. Dibayar ya. Dibayar sekarang. Tapi tetap pelayanannya masih, karena satu lagi yang pelayanan saya juga masih, karena tadi saya bilang di seminari saya masih membantu renovasinya, walaupun tadi perannya sudah banyak tim teknik aja. Kemudian yang kedua, saya Februari kemarin dipanggil oleh Romo Haruno, pastor paroki kita, untuk membantu beliau di tim formatur, menyiapkan kepengurusan dewan yang 2025 sampai 2027. Karena tahun ini kan berakhir ya, kepengurusan Anda sekalian. Begitu. Jadi fokusnya ke kepanitiaan doang ya, nggak menjabat sebagai apa. Ya, nggak waktu yang panjang, tapi yang event-event pendek. Cuman katanya mau jadi ketua. Amin lah, amin. Ini kata siapa ya? Ini bahaya ya. Ada orang dalam. Tidak ya, ketua-ketua wilayah ya. Saya memberi kesempatan ke yang lain-lain yang belum berperan untuk lebih aktif lah. Oke. Nah bagus, kan 22 tahun ya aktif dalam konteks kepengurusan Dewan Paroki ya. Entah itu tadi ada di lingkungan, kemudian di wilayah, lalu di Dewan Paroki. Dan berakhir kemarin di 2021 ya. Kemudian artinya kan kalau sekarang sudah mau selesai lagi sudah 3 tahun ya. 3 tahun kepengurusan ini berjalan. 3 tahun juga mungkin Pak Agus secara waktu berkurang tuh. Kan kalau dulu mungkin tiap misa ada, tiap hari Minggu pasti ada, bahkan hari biasa ada gitu ya. Gimana awal-awal ketika sudah tidak menjadi dewan lagi gitu? Karena kan pasti hidup berubah 180 derajat ya. Aktivitas juga berkurangnya juga banyak gitu. Apa yang dirasakan? Bahagia sekali atau gimana Bagus? Dibilang bahagia sekali enggak? Dibilang sedih juga enggak. Kenapa? Karena saya pikir gini, untuk reaksi yang wajar dari seseorang yang setiap hari tadi, mungkin boleh bilang hampir setiap hari, setiap kali ada apapun acara, apapun ada masalah, itu kita selalu siap-siap hadir di gereja ya. Tiba-tiba hilang kan suasana itu ya. Seperti orang pensiun lah. Sepertinya sudah tua banget. Jadi tiba-tiba ada sesuatu yang hilang, yang memang hidup kita biasanya ada di paroki. Karena paroki, pelayanan saya di lingkungan paroki dan keuskupan, paroki itu yang paling intens, yang paling membutuhkan waktu, kemudian sebisa mungkin selalu ada di lokasi ketika ada kegiatan, ada hal-hal yang beresiko dan yang lain-lain, itu kita harus selalu siap menjadi partnernya pastor paroki kita gitu ya. Jadi memang suasana itu hilang. Dan jujur, waktu lagi awal-awal, saya juga di rumah agak bingung sih. Ini mau ngapain nih?
di waktu-waktu, walaupun tadi saya bilang saya bagi 3 waktu ya, tetapi akhirnya ya kompensasinya ya tadi ke keluarga lebih banyak waktunya. Hanya ada perasaan yang lucu itu kalau ke gereja, ini awal-awal itu seperti orang bingung ya. Kalau dulu biasa kita datang yang mempersiapkan semua-muanya, memastikan semua udah oke, kemudian melayani umat. Ini kita datang sebagai umat yang dilayani, bayangin coba. Jadi kebalikannya nih sekarang. Kagok. Jadi ya kagok, pasti bingung, agak linglung. Tapi itu hanya beberapa saat. Dan untungnya bagi saya itu nggak terlalu kehilangan momen pelayanan tuh pada tahun, kan saya berakhir di 2021 ketika kita Pesta Nama 125 tahun selesai itu. Kemudian saya masih ada aktivitas di keuskupan, masih di Dewan Pastoral Keuskupan Bogor masih melayani sampai tahun 2023, dan kebetulan di 2021 sampai 2023 eventnya tuh cukup padat. Jadi 2021 tuh masih kalau nggak salah masih sinode para uskup. Jadi setiap minggu saya masih muter tuh ke paroki-paroki seluruh keuskupan. Tiap minggu itu jalan bersama tim Dewan Pastoral, juga bersama Romo Vicen, Romo Parto, itu kami masih punya aktivitas. Jadi sedikit menghibur lah. Ya, dan kebetulan akhirnya karena setiap minggu ke sana, misalnya di paroki-paroki lain. Waktu itu. Selesai sinode, kemudian kita ada lanjut kegiatan lagi monitoring. Jadi kebijakan pastoral keuskupan, dipastikan semua paroki melaksanakan itu. Kami dari Dewan Pastoral dapat tugas dari Bapak Uskup untuk memonitor itu. Itu jalan lagi tuh ke paroki-paroki kita setiap minggu. Nah, sampai tahun 2023, jadi 2 tahun itu rasanya cukup menghibur bahwa masih ada aktivitas. Jadi sekarang sudah biasa. Ternyata enak juga jadi umat yang dilayani. Seperti itu. Tapi dalam perjalanan itu saya pikir ya ini bagian dari proses saya belajar lah. Saya boleh dibilang banyak hal yang saya dapat dari pelayanan saya di paroki lah. Seperti itu. Jadi nggak hilang ya, tetap ada aktivitas. Ada. Sampai sekarang ya terus. Ada saja panggilan-panggilan. Puji Tuhan, masih dipercaya, kemudian masih dipanggil dan masih tetap semangat. Walaupun tadi eventnya pendek-pendek ya, nggak panjang seperti itu. Kan saya juga ngalamin yang sempat diskusi dengan Bro Jonsis kan, yang terkait tiba-tiba ditelepon Romo Heru. Mendadak, padahal waktu itu saya lagi ada perjalanan harus ke luar negeri, kemudian ditelepon untuk ditugasi oleh Romo Heru, menjadi ketua pelaksana pembukaan 75 tahun, dan saya diskusi sama Bro Jonsis, ayo bro, saya perlu tim nih untuk saya bawa untuk ke sana, dan saya tandem sama Bro Jonsis, kita sebagai ketua pelaksana waktu itu sempat galau, mau pergi, waktu mepet, mau nolak, takut Tuhan, seperti itu. Jadi ya wis, kita jalanin dengan waktu yang tersisa, tapi puji Tuhan karena kita selama ini punya tim ya. Waktu itu saya menggabungkan tim dari kita sendiri dari paroki, saya punya tim juga di keuskupan. Akhirnya kita kolaborasi lah. Akhirnya berhasil. Begitu, Bro Justice, Bro Lucky. Nah, kemudian Pak, tadi ya 22 tahun, kemudian juga 18 tahun di Dewan Paroki, di Dewan Keuskupan dan segala macam. Bisa selama itu tuh sebenarnya ya dari perjalanan itu sebenarnya apa sih yang dicari? Apa yang menjadi motivasi? Kan sebenarnya banyak juga orang yang nggak tahan gitu, baru dilantik udah mau udahan gitu. Tapi Pak Agus dengan segala dinamikanya bisa bertahan segitu lama, dan juga pas selesai pun legowo gitu. Itu apa sih sebenarnya yang menjadi motivasi diri gitu? Ada 2 pertanyaan berarti ya, apa yang dicari, kemudian apa motivasinya ya? Kalau apa yang dicari, jujur saya tidak mencari apa-apa sih. Buat saya hanya menanggapi panggilan Tuhan. Jadi Tuhan memanggil saya untuk menjadi pelayan di paroki katedral. Nah, reaksi saya adalah saya menanggapinya dengan menyerahkan diri saya secara utuh. Nah, inilah dasar pelayanan saya yang kalau versi saya, walaupun belum tentu benar ya, menurut saya itulah dasar yang membuat saya melayani tanpa pamrih, benar-benar tulus lah. Tanpa ada embel-embel di belakangnya, tanpa mencari kedudukan, kekuasaan, tanpa mencari popularitas, tanpa perlu menunggu pujian-pujian, penghargaan-penghargaan. Jadi itulah yang dasar saya ketika saya dipanggil oleh Tuhan, saya dipilih oleh Tuhan di dalam kelemahan, kekurangan, kesibukan saya tanggapinya dengan menyerahkan diri saya secara utuh untuk pelayanan ini. Sehingga apapun yang saya jalani, semuanya berjalan dengan penuh sukacita. Kita menjalankannya juga dengan tanggung jawab. Kita menjalankannya juga dengan tetap punya
semangat yang berapi-api sesuai dengan tugas yang kita diberikan seperti itu. Boleh dibilang perjalanan itu adalah bagian dari proses mematangkan saya di dalam pelayanan itu. Kalau motivasinya saya pikir saya hanya berharap bisa memberikan dari segala kekurangan saya, dari segala kelemahan saya, kesibukan saya, tapi saya bisa memberikan segala hal yang terbaik dari diri saya untuk umat paroki yang kita layani, untuk perkembangan paroki kita sendiri yang kita cintai, dan juga untuk keuskupan yang juga saya sayangi gitu loh. Jadi itulah yang menjadi motivasi saya. Saya akan berbuat yang terbaik dari segala kelemahan saya, di atas kelemahan saya, untuk perkembangan umat, paroki, dan juga keuskupan. Kelihatannya ideal sekali ya. Tetapi ini dalam perjalanan setelah saya renungkan, ya memang itulah yang saya jalankan selama perjalanan ini. Begitu Bro Jonsis, Bro Lucky. Kalau ditanya kapan mau berhenti pelayanan, berarti nggak bakal berhenti. Bahaya itu. Kalau kata Rawodri, kalau sudah mati baru berhenti. Jadi jangan ya. Jangan Tetap. ditawarin sama Romo takut. Pasti bilang. Iya benar. Jadi kalau Romo minta sesuatu pasti bilang iya Pak Agus. Ini bukan kode nih ya Romo ya. Romo ini bukan kode ya. Ya enggak. Siapa tahu kan. Enggak, saya prinsipnya mungkin saya sama dengan Bro Jonsis, Bro Lucky lah. Ketika ditunjuk, diberi tugas oleh Romo, pasti kita ada tata krama. Kita akan bilang, Romo, kalau ada orang yang lebih baik. Iya. Itu kan balik lagi ini buat gereja kita, bukan buat kepentingan pribadi. Sebaiknya orang lain. Apalagi perjalanan saya sudah cukup lama. Waktunya cukup udah gantian lah. Orang-orang baru yang siapa tahu Tuhan mulai memilih-milih memanggil mereka lagi gitu. Tetapi ketika ditugasi ya kita harus jalan. Karena kita adalah umat Katolik yang taat dan masih di paroki katedral, pastor paroki memanggil, ya kita harus taat. Dalam perjalanan saya bahkan bukan cuma pastor paroki. Wakil Dewan Pastoral Paroki yang sekarang yang menggantikan saya Pak Rudi, kemudian sekjennya Mas Bayu. Kalau mereka memanggil saya hadir loh. Saya datang loh tanpa Mbak, Bu, dan yang lain-lain. Siap, saya datang. Jadi kita masih suka kumpul bareng ketika kita, ya hanya sharing-sharing aja. Jadi berbagi pengalaman, kemudian juga mendengarkan pengalaman beliau. Dan ya pasti ini semua untuk kepentingan paroki dan untuk kebaikan paroki, bukan bergosip sih. Jadi jangankan pastor paroki intinya. Anggota dewan pun dalam hal ini Pak Rudi, Mas Bayu atau siapapun memanggil, saya pasti siap hadir seperti itu. Rohnya udah ada soalnya ya. Hidupnya, dunianya di situ dari dulu. Begitu. Karena Harun udah siap. Wah, saya kaget. Katanya siap. Iya siap. Tapi ada tapinya. Tapi ada tapinya. Di tim formatur itu saat ini saya hanya membantu beliau menyiapkan pengurus-pengurus seperti yang sudah saya lakukan di 2022 ya. 2021 ya. 2021 saya juga membantu Romo Haruno menyiapkan tim untuk yang 2022 dan 2024. Dan puji Tuhan, saya pikir baik, timnya ini bagus dan saya apresiasi dan support saya buat teman-teman ini. Dan saya juga sebagai mantan berusaha untuk selalu mensupport. Walaupun ada beberapa masukan yang mungkin tidak baik terhadap kepengurusan sekarang, saya justru akan klarifikasi itu, bukan saya mengiyakan. Tetapi lebih ke kasih penjelasan ke orang yang ini bahwa jadi pengurus itu nggak mudah dan mereka yang baru ini perlu waktu. Nggak bisa dituntut larinya sama dari awal. Mereka perlu waktu dan perlu adaptasi dan yang lain-lain. Jadi itu yang saya lakukan. Ini juga tantangan buat mantan-mantan ya. Kadang-kadang orang suka nggak tahan, suka cawe-cawe. Nah itu saya belajar untuk saat ini tidak melakukan itu. Dan saya tetap support. Dan saya siap membantu tetapi tentu dengan batas-batas ya. Sesuai, jangan berlebihan. Karena kalau berlebihan juga bahaya buat pengurus yang sekarang, merasa terganggu. Seolah-olah power syndrome. Itu bahaya itu. Jadi ya saya tetap membantu hanya sesuai kapasitas yang diminta, tidak berlebihan. Seperti itu. Ketika awal waktu di 2021 ya, Pak Agus sudah tidak menjabat, itu kan ada dewan yang baru ya. Relatif kan wajah-wajahnya juga baru ya. Bukan kalau dulu kan mungkin sudah punya pengalaman dan segala macam. Tadi Pak Agus juga sebutkan perlu waktu adaptasi dan segala macam. Nah,
gimana caranya supaya, pasti kan Pak Agus juga melihat itu karena udah biasa, udah lama pasti melihat ada kurang ini, kurang itu. Tapi gimana caranya mengemas itu supaya tadi tidak menjadi cawe-cawe yang negatif, tapi menjadi support system yang positif. Gimana cara membangun mentalitas atau mindset yang sebenarnya tadi Pak Agus ceritakan itu? Oke, sebenarnya gini Bro Jonsis. Jadi kita nih sekarang ya sebagai pengurus yang sekarang termasuk Bro Jonsis, Bro Lucky ya. Di dalam melaksanakan pelayanan itu apa yang harus kita bangun sebetulnya? Yang kita harus bangun itu adalah pertama adalah jangan bekerja sendiri. Itu wajib. Kemudian bentuk tim. Semakin banyak yang terlibat, semakin Anda memperoleh berkat makin banyak. Karena banyak melibatkan orang semakin pelayanan. Tetapi di satu sisi buat Anda sekalian, kerja Anda semakin ringan. Karena bebannya dibagi ke mereka. Kita kerja akan menjadi sukacita. Dan kaderisasi ini harus berjalan. Jadi kasarnya ini kaderisasi nih. Bukannya cuma ngajak-ngajak, yo hura-hura gitu. Enggak, justru ini kaderisasi. Rohnya dibangun bersama nih dalam kegiatan, di dalam satu divisi, dan dalam satu seksi ini gitu loh. Jadi sudah ada orang, ini juga kaderisasi berjalan mempermudah nanti pada saat regenerasi kepengurusan. Nggak sulit. Jadi jalannya sebetulnya sudah ada. Dan satu yang penting justru dari kepengurusan sekarang adalah mari bangun sistem. Mari bangun cara pelayanan yang baik. Yang bisa dirasakan manfaatnya oleh umat. Dan kerjanya tersistematis. Nah, sistem ini akan berguna sekali untuk kepengurusan yang berikutnya. Memang nggak sempurna pasti. Jangan berpikir susah, nggak bisa buat. Semuanya mari kita lakukan, pasti bisa pelan-pelan. Nggak sempurna, nggak apa-apa, nanti disempurnakan oleh kepengurusan yang berikutnya. Jadi hal-hal ini alangkah indahnya kalau di semua seksi melakukan ini. Itu sangat mempermudah, membantu pastor paroki ketika perhatian kepengurusan. Nah, menjawab pertanyaan Bro Jonsis tadi, bagaimana menyiasatinya supaya tidak terjadi apalah istilahnya yang terlalu lama untuk beradaptasi dan yang lain-lain. Memang waktu di periode yang lalu, sebagian yang periode ini memang baru, tetapi sebagian juga lama. Jadi kita mix. Dan saya waktu itu juga tetap menyarankan ke ketua seksi dan ketua wilayah, kan mereka diminta mengajukan 3 calon kan. Pilihlah orang-orang yang sudah biasa terlibat di tim Anda. Yang tadi saya bilang, kaderisasi ini harus berjalan. Karena kalau ada kaderisasi, regenerasi kepengurusan, enteng-enteng aja tuh, hal yang biasa. Mau diganti sama siapapun, ya sistemnya sudah ada. Tinggal disempurnakan setiap saat. Nah, itu yang terjadi di periode yang ini. Sejauh yang saya dengar, kemudian juga kadang-kadang suka ngobrol juga dengan Romo Haruno, saya pikir kepengurusan yang ini cukup baik. Pengurusan yang 2022 sampai 2024, dan buat kami tim formatur waktu itu juga sangat gembira ya mendengarnya bahwa kerja kami waktu itu nggak sia-sia. Walaupun saya yakin masih ada beberapa yang mungkin tidak sesuai harapan, tapi itu kan masih bisa diperbaiki di yang akan datang seperti itu. Tapi saran saya yang awal tadi, lakukan kaderisasi supaya regenerasi itu bisa berjalan dengan baik, bangun sistem yang baik supaya bisa digunakan oleh pengurus yang berikutnya. Itu yang selama ini saya 18 tahun saya membangun itu sih. Ya tentu bukan sendiri ya, dengan orang-orang yang sama-sama pengurus dan yang lain-lain. Begitu Bro Jonsis menjawab pertanyaannya Bro Jonsis. Jadi untungnya di kepengurusan ini mix. Sebagian ada yang lama, sebagian ada yang baru. Nah harusnya yang baru lebih cepat beradaptasi karena ada pengurus-pengurus lama yang bisa mendampingi. Dan komunikasi dengan pengurus lama juga itu masih berlanjut. Ya saya cerita kadang-kadang saya masih suka ngopi dengan Pak Rudi, dengan Mas Bayu, seperti itu gitu. Kita masih berdiskusi seperti itu. Kadang-kadang juga suka diskusi dengan siapa, Bu Yani yang dari DKP, Pak Yana, itu saya juga masih suka komunikasi dengan sangat baik. Begitu. Oke, iya. Kalau bicara, kita lanjut ya. Kalau bicara tentang dinamika pelayanan ini Pak, kan ada suka ada duka ya. Kalau boleh flashback, banyak ya berarti ya kan, berarti udah bertahun-tahun, jadi banyak, jangan dikit. Terus hal yang menyenangkan dulu nih, apa nih, menjadi aktivis atau dewan di katedral ya, gitu. Yang menyenangkan dulu. Ya, boleh. Oke. Jujur, 18 tahun atau 22 tahun lah ya, tapi mungkin lebih fokusnya 18 tahun di paroki.
perjalanan 18 tahun itu adalah hidup saya. Itulah hidup saya di pelayanan saya. Jadi selama 18 tahun, mau suka mau duka di dalam pelayanan saya, itu merupakan sukacita buat saya, yang menyenangkan buat saya. Saya boleh belajar, saya boleh mengenal banyak orang, saya boleh mengetahui kelemahan saya ketika di dalam pelayanan seperti apa. Kemudian saya boleh dikasih kesempatan untuk memimpin, dikasih kesempatan untuk membantu gereja, diberi kepercayaan oleh pastor paroki. Itu adalah bagian dari perjalanan yang menurut saya bekal hidup saya. Karena apa yang saya dapat di gereja ini, jujur saya sampaikan ke teman-teman bahwa ini adalah bekal juga hidup saya di luar gereja. Jadi sikap saya, sifat saya, penanganan masalah dari diri saya, terus menghadapi orang, itu jujur saya belajar dari 18 tahun di gereja. Dan itu saya bawa di kehidupan saya yang lain, yang tadi ada 2 lagi. Di tempat usaha saya, ketika saya membangun usaha, sampai sekarang, kemudian di keluarga saya. Jadi itulah hal-hal yang menurut saya menyenangkan. Boleh dibilang saya 18 tahun kuliah lah. Belajar di gereja, hal-hal yang tidak dapat di tempat saya kuliah dulu. Waktu saya kuliah itu rasanya banyak hal yang nggak dapat, justru banyak dapatnya di dalam pelayanan saya di gereja 18 tahun. Dan ternyata ini yang jauh lebih berguna untuk kehidupan kita selanjutnya nih. Itu jadi bekal saya bisa lebih sabar menghadapi orang-orang. Kemudian saya mengenali satu demi satu orang-orang ini dengan karakter yang berbeda-beda. Kemudian saya juga jadi pintar menghadapi mereka, menangani mereka dengan karakter yang berbeda-beda. Itu kan penanganannya juga berbeda-beda, solusinya apa segala. Jadi bunglon saya. Tapi bunglonnya sisi positif lah. Nah itu tapi menjadi bekal saya di luar ketika menghadapi kehidupan, mirip juga kehidupan di luar di tempat kerja dan yang lain-lain seperti itu. Tapi itu yang justru membuat saya begitu apa istilahnya menyenangi pelayanan ya, sukacita di dalam pelayanan atau hal-hal yang menyenangkan buat saya itu. Walaupun dimarahin umat itu bagian dari hal yang menyenangkan. Dimarahinnya kan kaget pas dimarahin kan. Setelah itu ketawa sendiri kan kita sudah menyerahkan yang terbaik, mungkin memang masih kurang, tetapi balik lagi umat tetap kadang-kadang nggak semua umat sih, untungnya di katedral enggak lah ya. Mungkin itu di paroki yang lain, bukan paroki yang lain. Tapi ya itulah dinamikanya kan, tetapi itu bagian dari sukacita kita di dalam melayani. Jadi hal-hal semua itu merupakan hal yang menggembirakan, apalagi kalau ada satu yang cukup menggembirakan buat saya itu adalah bagaimana saya diberi kesempatan untuk mengajak banyak umat terlibat di dalam pelayanan. Itu semakin banyak umat yang terlibat, itu hati saya itu semakin, wah paling tidak saya ada manfaatnya nih buat Tuhan mengajak umat dekat dengan gereja. Saya nggak tahu nanti dia motivasinya apa, tapi paling tidak langkah awal kita itu sudah ada. Mengajak umat dekat dengan gereja. Mereka memberikan segala kemampuannya dari segala kekurangan mereka untuk melayani. Kan nggak semua umat juga bagus ya, maksudnya pintar dan yang lain-lain. Tetapi kan Tuhan tidak memilih itu kan. Tuhan memilih umat ya berdasarkan talenta-talenta yang dikasih Tuhan. Dan itulah yang membuat kita jadi guyup. Jujur saya 18 tahun tuh hampir setiap saat tuh selalu saya mengajak, setiap periode saya ajak lagi umat yang baru, saya ajak umat. Saya tidak alergi dengan orang-orang yang kritis. Saya tidak alergi sama sekali. Karena saya yakin di balik orang yang kritis dia punya kelebihan yang bisa kita manfaatkan untuk kebaikan gereja. Bukan diri sendiri, tapi buat kebaikan gereja. Jadi dia pasti punya peran. Hanya bagaimana kita memanage orang itu. Apalagi posisinya kalau kita kebetulan dipercaya secara struktur organisasi, lebih di sebagai koordinator lah kasarnya seperti itu. Jadi di gereja nggak ada yang lebih tinggi ya. Semuanya sama ya, tapi secara struktur saja supaya organisasi ini bisa jalan kan lebih tinggi sedikit. Nah kita bagaimana memanage dia? Jangan dibuang orang-orang seperti itu. Kita ajak komunikasi, kita lihat peluang apa kemampuan dia yang bisa kita manfaatkan untuk perkembangan gereja kita. Kalau sudah diajak dalam perjalanan ternyata nggak bisa, ya jangan diterusin, bahaya juga. Karena orang-orang yang mungkin belum waktunya lah, mungkin Tuhan belum menjamah mereka untuk lebih bisa baur. Kan ada beberapa yang unik yang nggak bisa juga ya. Tetapi boleh kita coba, jangan itu dibuang. Jangan alergi dengan hal-hal seperti itu. Jadi itulah proses di mana saya boleh bersukacita ketika makin banyak orang yang terlibat, merupakan itu
peran dari kita untuk mengumpulkan itu bagian dari sukacita. Saya banyak kalau Bro Jonsis, Bro Lucky kan tahu banyak orang-orang unik yang akhirnya jadi tim solid kita kan, jadi super timnya kita kan. Itu orang-orang unik semua kan sebenarnya. Mungkin di mata orang lain itu orang-orang aneh. Tapi ternyata mereka punya talenta yang bisa mereka sumbangkan. Jangan-jangan Bro Jonsis, Bro Lucky juga orang-orang unik nih yang masuk di dalam tim paroki katedral. Kurang lebih itu sih Bro Lucky untuk yang menyenangkan buat saya, yaitu 18 tahun itu semua menyenangkan, walaupun di dalam perat umat, walaupun ada kegagalan-kegagalan yang terjadi, itulah proses pendewasaan saya, pendewasaan dan juga proses kita menjadi seorang pribadi yang lebih tahan banting lah, dan kita juga dipacu untuk cari solusi, kan nggak pasrah kan, jangan pasrah kan, kita tetap justru otak kita dipaksa untuk cari solusinya seperti apa, sedikit banyak kita jadi pinter. Gitu sih. Ini pengalaman ya. Iya, begitu. Tadi menarik Pak, kalau mungkin ditanya cara pendekatan mengajak umat biar aktif di berpelayanan di gereja gitu kan, mungkin banyak di sini seksi-seksi yang masih kesulitan mungkin ya mencari anggota atau partner kerja gitu. Mungkin gimana dari Pak Agus sendiri cara pendekatannya? Cara pendekatan yang pertama itu kita harus mengenali orang ini dulu. Karakternya ini seperti apa? Yang tadi saya bilang masuknya beda-beda nih. Dia hobinya apa? Kita masuk dulu. Jangan datang masuk pelayanan sini. Ya orang nggak mau lah. Iya, betul. Dia harus cocok dulu sama kita. Setelah cocok kita bisa masuk. Yang ngopi-ngopi dulu lah. Ngobrol-ngobrol ya kayak beginilah. Kita ngopi-ngopi dulu. Ya. Kemudian setelah ngobrol masuk kita ajak. Tapi jangan bilang ayo masuk sini bantu saya. Ya orang semua pasti defend lah, pasti menolak untuk itu. Sehari-hari aja udah sibuk, apalagi sekarang ditambah-tambah kayak gini. Terus ini apalagi dunia yang aneh nih di sini, dunia baru buat mereka. Jadi ajak dulu mereka terlibat di dalam, masuk di dalam suasananya. Nah pada saatnya kita melihat timingnya sudah tepat bahwa dia sudah siap, mulai kita kasih tanggung jawab sedikit-sedikit. Jangan langsung. Ini bagian dari tes kita juga. Ini orang komitmen nggak nih? Orang ini akan konsisten nggak nih? Kan pelayanan nggak waktu yang pendek kan? Apalagi kalau jadi pengurus gitu kan, paling tidak 3 tahun gitu. Nah dari situ itu proses pencarian kita tuh. Pencarian kader-kader kita. Nanti setelah itu, ternyata dari 10 ada 3 nih yang siap. Nah itu mungkin lebih intens nanti kita. Kita kasih beban yang lebih, beban tanggung jawab yang lebih. Setelah itu baru kita libatin dan kita ajak. Jadi seolah-olah pada saat dia menggantikan kita, itu sudah tidak ada beban dari diri mereka. Jadi jangan serta-merta tiba-tiba dicomot suruh jadi pengurus. Ya itu saya lihat banyak yang terjadi saat ini seperti itu. Karena teman-teman pengurus lupa 3 tahun ini selain melaksanakan tugas pelayanan yang diberikan oleh kebijakan paroki, tugas-tugas dari paroki, program kerjanya paroki, ada satu tugas yang mereka lupa, kaderisasi. Itu penting. Dan awalnya apa? Jangan kerja sendiri. Kerja sendiri itu capek. Jadi lebih baik cari orang. Dari cari orang itu bagian dari kaderisasi. Cukup banyak yang terlibat, kaderisasi berjalan, regenerasi kepengurusan aman-aman aja tuh. Mau siapapun jadi pengurusnya, sistem udah terbangun semuanya. Hanya tinggal penyempurnaan. Jadi triknya tadi, jangan serta-merta dicomot. Tapi kita masuk dulu, kita kenali dulu karakternya, kita ajak dulu terlibat. Jangan dikasih beban apa-apa dulu. Setelah dia mulai enjoy, masuk di dalam komunitas kita, kasih beban sedikit, tambahin sampai bebannya banyak, baru kita siapkan jadi pengganti. Begitu bro. Jangan ditodong lah ya. Jangan ditodong. Semua orang pasti kaget. Kita pun kalau ditodong pasti kaget. Iya betul. Kan mental orang nggak sama kan? Iya betul. Oke, tadi kan sukanya udah nih. Ya. Kalau dukanya? Oh tadi suka ya? Iya, Duka ya. Ada suka sama duka. Nah, hampir tidak ada, tapi ada satu yang menurut saya di dalam 18 tahun pelayanan saya itu membawa duka buat saya adalah pada saat pandemi. Itu benar-benar saya merasakan bahwa kok ada ya kondisi seperti ini ya. Kok ada ya yang membuat kita tidak berdaya sama sekali waktu itu. Kita semua bingung. Pastor paroki bingung, dewan bingung, semuanya bingung. Kan kejadian ini bukan hanya di gereja ya, di semua kehidupan. Iya, tetapi karena kita pelayan gereja itu dampaknya dahsyat. Umat yang biasanya
semangat, mau ke gereja, mau misa, mau apa, kok ditahan. Dan nggak boleh. Ini kan istilahnya peraturan pemerintahnya memang seperti itu kan, kita harus ngikutin juga kan. Coba bayangkan di situasi seperti itu. Dan itu adalah dukanya buat saya. Di situ justru saya menyadari bahwa kita ini memang makhluk yang nggak mampu. Kalau Tuhan sudah berkehendak mau apa gitu loh. Dan itu juga menyadarkan saya bahwa nggak semuanya bisa saya selesain. Nggak semua hal bisa kita beresin. Ternyata ada hal-hal tertentu di luar kekuatan kita. Itulah di saat pandemi. Memang nggak panjang. Di momen-momen saat awal-awal, ya semua pasti bingung. Kita tahu kan lockdown. Terus jaga jarak. Batasin. Coba umat yang biasanya kita berapa ribu sekali misa gitu. Tiba-tiba 25 orang. Terus dari wilayah disuruh daftar apa segala. Ampun, kita sedih banget. Dan kita bingung. Dewan itu bukannya diam aja loh. Waktu itu kita nggak bisa bertemu, tetapi kita meeting online. Untungnya teknologi. Disitulah saya juga mulai kenal Zoom. Mulai kenal meeting online gitu loh. Nah, itulah bagian dari proses ketika pandemi itu kami di Dewan Pastoral Paroki Harian terutama. Dan beberapa saya juga berinisiatif melibatkan beberapa tim, beberapa umat yang punya pengalaman di kesehatan dan yang lain. Dalam hal ini seingat saya Dr. Lili itu juga kami libatkan karena kami perlu pengetahuan tentang itu. Kita intens, seminggu bisa 2 kali 3 kali rapat dengan pastor paroki juga. Waktu itu masih Romo Tukio kalau nggak salah. Itu kita intens rapat. Nah jadi hal itulah justru pada momen-momen itu saya merasakan itu satu kesedihan yang sangat luar biasa. Jadi itulah dukanya pada saat 18 tahun pelayanan. Tapi untung itu tidak berkepanjangan. Dan itu juga yang membuat saya menyadarkan pada diri saya bahwa ada hal-hal tertentu yang kita juga tidak mampu mengatasi itu. Dan momen itu juga yang membuat saya pikir, rasanya untuk pelayanan saya sebaiknya juga diganti sama kader-kader yang baru. Mungkin yang lebih fresh dari kita, yang punya ide-ide yang lebih bagus, yang bisa menangani masalah-masalah yang ternyata kita juga tidak mampu menangani. Jujur ini saya sampaikan, mungkin selama ini nggak pernah saya sampaikan, tapi momen itulah yang membuat saya berpikir, sudah waktunya saya juga 18 tahun ini sudah cukup. Walaupun bukan tidak mau melayani lagi, tetapi ada momen yang pengalaman di pandemi itu yang mengatakan, kamu juga ada saatnya nggak bisa ngapa-ngapain. Kamu juga akhirnya harus bergantilah menyerahkan estafet ke yang baru dan yang lain-lain. Itu yang mendorong saya juga akhirnya ketika Romo Haruno masuk, saya membantu beliau menyiapkan segala hal. Ketika dia datang itu saya menganggap beliau, karena saya dekat sama Romo Haruno ketika beliau jadi Vikjen, pada saat diberi tugas Vikjen oleh Bapak Uskup, saya hampir setiap minggu dengan beliau itu ke paroki-paroki pada saat sinode para uskup. Jadi kami muter setiap hari, saya jemput beliau setiap hari Minggu ke paroki-paroki. Jadi cukup dekat dan kebetulan beliau ditugasi jadi pastor paroki kita. Ya saya bertekad, saya bantu menyiapkan, membuka jalan buat beliau, mempermudah beliau semuanya, hal-hal yang mungkin dulu belum rapi, belum siap dan dianggap dari waktu itu kan beliau masih di Vikjen kan, masih di Kuria yang belum sempurna di ini, ya saya siapin. Saya bantu, termasuk terakhir saya menjalani tugas itu adalah membantu beliau di tim formatur. Dan kita waktu itu sepakat di rapat bahwa tim formatur tidak boleh dipilih lagi. Jadi saya pikir momen ketika itu kan beruntun tuh ya, dari pandemi, walaupun itu berproses ya, masih selisih setahun 2 tahun ya, gitu. Dan tekad saya juga makanya di terakhir adalah di 125 tahun katedral tuh, puji Tuhan karena tim Anda sekalian sangat luar biasa. Ya hasilnya juga luar biasa dan itu hadiah lah buat saya. Terakhir di tahun 2001 berakhir itu hadiah 125 tahun tuh selain hadiah buat umat tapi buat diri pribadi saya hadiah dan sukacitanya boleh kerja bareng dengan sangat intens dengan teman-teman dari Komsos ya waktu itu ya. Tim intinya soalnya beliau walaupun tetap disupport oleh senior-senior yang ada di ini. Kalau nggak kolaborasinya bagus kan nggak jadi juga. Itu Bro Lucky. Jadi dukanya pada saat pandemi. Tapi itu jadi momen ketika saya pikir saya sudah harus beruntung berganti. ini
Maksudnya betul. Eksklusif. ternyata momen pandemi itu memberikan. Kenapa Pak? Karena usia udah ini. Bukan, karena tadi saya mengalami, jujur di dalam 18 tahun saya pelayanan, kenapa saya bilang semuanya sukacita? Karena semua itu menyenangkan. Karena saya merasa ya, hampir semua saya bisa bantu menyelesaikan, dalam arti kata bukan saya, tetapi tim bersama pastor paroki itu semua bisa kita selesaikan semuanya. Walaupun mungkin tidak sempurna ya, kan di pelayanan tidak ada yang dituntut harus sempurna kan, betul kan? Tetapi kita harus terus menyempurnakan, tidak boleh berhenti. Dari waktu ke waktu kita kerja keras untuk menyempurnakan itu, tapi jangan berhenti. Tetapi tidak dituntut untuk sempurna. Nah, 18 tahun saya pikir hampir semua masalah bisa kita selesaikan, walaupun mungkin tidak memuaskan banyak orang ya. Nah, tetapi di momen pandemi itulah saya pikir ternyata ada hal-hal yang tidak bisa kita nggak bisa ngapa-ngapain juga. Walaupun waktu itu perjuangan loh. Bayangkan orang lain nggak boleh keluar rumah, kita melarang keluarga kita keluar rumah, kita harus keluar rumah untuk jaga tugas, dan pertaruhannya itu besar sekali itu waktu itu. Dan itu kan kita nggak jelas nih mati atau enggak nih. Iya kan? Itu kan seperti di medan perang kan. Setiap hari kita dengar si ini meninggal, si itu meninggal. Kami di Dewan rapat terus tuh memonitor. Si ini terkena COVID-19. Wah, harus diisolasi. Kita harus mikirin gimana nih ngirim makanannya apa segala. Itu kami di rapat online tuh memikirkan itu semua sebetulnya. Hanya mungkin tidak dilihat di luar gitu ya. Jadi kami tetap berkoordinasi dengan ketua wilayah, berkoordinasi dengan, ayo kirimin dia tuh di rumahnya, mereka nggak bisa keluar, makanan penting, apa segala. Seperti itu. Itu sih. Oke. Boleh saya minum dulu? Oh iya, Silakan. Ya, semoga ke depan nggak ada musibah seperti itu lagi. Karena emang baru pertama ya dalam Iya, betul. ini. Susah juga. Semua pertama kali untuk mengalami. Ya mudah-mudahan nggak ada lagi ya kondisi seperti itu. Janganlah. Betul. Oke. Pak, Hai. sebagai oke lah kita jangan sebut legend, tapi kan memang sudah cukup lama. Iya, betul. Ya aktivis senior lah. Aktivis senior. Ya di Paroki Katedral. Menurut Pak Agus sendiri sebenarnya apa sih kriteria atau apa yang harus dimiliki oleh seorang aktivis atau seorang yang nantinya yang mungkin juga termasuk akan menjabat sebagai dewan yang baru misalnya, apa sih yang harus mereka miliki utamanya gitu lah? Oke, versi saya ya, belum tentu benar ya. Versi saya yang saya alami dari pengalaman, kemudian saya banyak belajar juga, tanya-tanya ke romo-romo juga. Yang pertama kalau menurut saya sederhana aja, mampu punya manajemen waktu yang baik. Jadi dia mampu menyediakan waktu. Bukan sisa waktu yang diberikan ke gereja, tapi menyediakan waktu, benar-benar menyediakan waktu. Jadi dia punya manajemen waktu yang baik. Dia punya ongkos untuk ke gereja, itu penting. Jangan sampai nanti nggak punya apa-apa, nggak kerja, kemudian pelayanan dipikir dengan pelayanan saya bisa kaya atau bisa hidup gitu. Soalnya nggak digaji ya pelayan. Nggak digaji. Nggak digaji. Keluar ongkos iya. Seperti itu. Jadi itu harus disiapkan tuh di awal tuh. Tentu manajemen waktu yang baik, keluarga harus mendukung dong. Nggak mungkin nggak kan. Setelah dia bisa menyiapkan waktu yang baik, pribadinya nih sekarang, dia harus punya integritas iman. Ini terkait ketaatan nih. Ini gereja loh, hierarki loh, bukannya perusahaan, bukannya apa-apa nih. Jadi integritas iman. Kemudian juga selain integritas iman, integritas moral. Ini soal ya baik buruk dan yang lain-lain lah. Itu juga perlu. Ini masih ini. Kemudian dia harus juga punya integritas pribadi. Dia bisa membedakan yang salah dan yang benar. Dia harus bijaksana di dalam menjalankannya. Ini menurut saya ini 3 hal yang wajib. Tapi ini lebih ke pribadi. Nah, yang untuk keluarnya penting nih. Dia harus bisa bekerja sama dengan pastor paroki. Dia tahu pemimpinnya siapa. Ini hierarki loh. Kita sifatnya konsultatif loh. Kita tidak punya kuasa memutuskan. Keputusan semua di pastor paroki. Jadi dia harus bisa bekerja sama dengan pastor paroki. Dia harus taat pada pastor paroki. Nggak bisa jalan sendiri. Apa-apa harus dikoordinasikan, diminta persetujuan ke pastor paroki. Dia harus taat sama pastor paroki. Yang berikutnya, dia harus bisa bekerja sama dengan timnya. Jadi sesama pengurus itu dia harus bisa bekerja sama. Nah, kemudian yang berikutnya, dia
tahu mengenali umat yang dilayani. Jadi dari dia kenal umatnya, dia harus tahu harus ngapain, apa yang dibutuhkan umat. Terus yang berikutnya adalah dia harus selalu berpikir untuk kebaikan paroki, untuk kebaikan gereja, bukan kebaikan diri sendiri. Ini penting nih. Gereja bukannya bukan tempat nyari uang nih, ya kan? Gereja itu untuk melayani, gitu loh. Nah, itu yang untuk keluarnya ya. Kemudian setelah keluar begitu, dia juga harus, ini efek dari lingkungan adalah bahwa dia harus punya kehidupan yang baik. Kepantasan publik, istilahnya kepantasan publik lah, supaya nggak jadi batu sandungan buat mereka. Ini yang ideal. Kalau mau ditambahin yang sangat-sangat ideal, ada lagi. Saya mengingat kata-kata Romo Drianto ya. Dia harus punya idonietas, kecakapan. Tapi kalau menurut saya ini cukup berat. Tapi kalau punya lebih baik lagi. Kecakapan itu ada 3 ya. Ada skill itu keterampilan, kemudian knowledge, pengetahuan, sama attitude, sikap. Jadi itu, kalau dia punya 3 itu yang baik, saya pikir udah sempurna lah. Susah tapi mencari orang seperti itu. Saya juga nggak bisa seperti itu. Tapi saya pikir ideal kalau seorang pengurus punya sifat-sifat yang tadi saya jabarkan seperti itu. Begitu. Jadi punya waktu, punya integritas, kemudian bisa kerjasama sama semua. Nah kemudian tadi kepantasan publik, dan kalau idealnya lagi tadi punya idonietas. Walaupun dalam perjalanannya kan tidak, ya tadi yang Pak Gus bilang sih, nggak mudah ya Pak mencari orang-orang seperti itu ya. Dan kan sebenarnya ada perspektif boro-boro nyari yang ideal gitu, yang mau aja belum tentu. Nah, gimana tuh mau melihat gitu? Yang mau aja susah. Ya, saya pikir setuju saya dari statementnya Bro Jonsis bahwa mencari yang ideal itu susah. Tetapi balik lagi, pertama kali pelayanan pasti nggak akan ideal. Justru kita menjadi ideal itu setelah berproses sekian tahun. Yang penting pertama adalah mau dulu menanggapi panggilan Tuhan. Kita itu dipilih oleh Tuhan dengan segala kelemahan, kekurangan, kesibukan kita, tapi kita dipilih. Mari tanggapi itu dengan mempersembahkan diri kita secara utuh untuk pelayanan ini. Dari situlah startnya. Jadi saya mengajak nih buat para calon-calon pengurus yang baru ya. Jangan berpikir, oh saya nggak bisa apa segala. Saya juga dulu nggak bisa. Seksi liturgi saya nggak ngerti apa-apa, tapi buktinya saya mau belajar dan ada waktu untuk belajar. Banyak teman yang bisa mendampingi kita. Begitu. Jadi banyak teman yang bisa mengajarkan kita, bahkan Romo pun bisa. Yang penting kita mau dulu. Mari tanggapi panggilan Tuhan itu untuk menjadi pelayan. Banyak untungnya Bapak Ibu. Kalau Anda sekalian menanggapi ini. Karena banyak belajar, kita banyak hal baru yang kita peroleh yang kita tidak dapat di sekolah, di kehidupan sebelumnya. Jadi jawabannya itu, kalau misalnya nyari ide memang nggak mungkin di awal. Perlu berapa tahun untuk menjadi ideal, itu pun nggak mungkin bisa semuanya bisa. Tapi kan ditanya tadi sama Bro Lucky ya saya kasih kriteria, walaupun saya juga nggak bisa mencukupi itu semua gitu. Nah, kemudian selanjutnya ini sih ngomongin case ya. Ada 2 tipe orang nih. Ini mungkin secara umum ya di ya mungkin di keuskupan lain ya. Pertama, ada orang yang mau menjabat tapi nggak mau diganti-ganti. Pasti ada case seperti itu. Apalagi Pak Agus sudah 18 tahun pasti menghadapi juga. Ada juga orang yang mungkin karena semi-semi ditembak, dia menjabat pengen cepat-cepat udahan. Padahal baru setahun misalnya. Gimana melihat case-case seperti itu? Ya, dari yang menjabat nggak mau diganti-ganti. Serem ini. Menurut saya ini bahaya ini. Jadi begini, saya pikir ada dari yang menjabat nggak mau diganti-ganti, saya pecah dulu menjadi dua dulu nih Bro Jonsis. Yang pertama yaitu dia menjabat tetapi belum diganti karena mengikuti aturan. Kan kita punya ketentuan sejauh ini ya sampai hari ini 2 periode. Tetapi 2 periode bukannya terus berhenti, nggak boleh ngapa-ngapain. Dia bisa
ketika masih dipercaya oleh pastor paroki diberi tugas di seksi yang lain atau di posisi yang lain. Kalau menurut saya ini it's okay. Menurut saya masih oke selama itu masih dipercaya dan tidak menyalahi aturan. Nah, ada satu lagi di posisi yang sama nggak mau diganti-ganti. Misalnya ketua wilayah seumur hidup. Nah itu, kalau itu saya komennya bertobatlah. Kerajaan Allah sudah dekat. Jadi jangan seperti itu. Balik lagi, mari kita berikan kesempatan kepada kader-kader yang lain dan mari kita membuka wawasan baru buat diri kita untuk pindah ke posisi yang lain, membantu yang lain, bukan di situ terus. Atau masih boleh membantu di situ, tetapi ganti posisinya lah. Kita ikutin aturan mainnya lah. Kan kita umat Katolik yang taat. Ketika pastor paroki mengatakan itu aturannya itu, kita ikutin lah, jangan dilawan lah. Kalau dilawan ya pindah gereja lah. Gitu, seperti itu. Jadi balik lagi, dua hal itulah. Kalau yang memang masih ikut aturan, yuk kita dukung. Tetapi kalau yang memang di tempat yang sama nggak mau diganti-ganti, ya kasih kesempatan lah. Saya mengetuk Bapak Ibu yang mungkin di kuskupan lain, tadi di kuskupan di paroki kita nggak ada, di kuskupan lain, itu ya balik lagi kasih kesempatan yang lain dan mari kita kembangkan talenta kita di bidang yang lain atau membantu masih di bidang itu, tetapi kita ganti posisinya lah, beri kesempatan kepercayaannya seperti itu. Itu yang untuk menjabat tidak mau diganti-ganti. Kemudian ada satu lagi adalah tadi baru pelayanan, mudahan kabut, nggak tahan. Ya, apalagi kan tadi yang Bagus bilang hierarki nih. Iya. Dan padahal kan nggak semua mungkin sependapat dengan romo parokinya atau apa. Ya. Ada yang bisa terima, ada yang enggak. Ya. Saran saya, cari tahu tentang hierarki gereja dulu. Jadi tambah wawasan, pengetahuan tentang hierarki gereja. Tentang ketaatan orang Katolik itu seperti apa terhadap pimpinannya. Bahwa kita yakini pimpinan tertinggi kita itu Paus, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Uskup di keuskupan, kemudian ada pastor paroki kita di paroki. Nah itu yang perlu didalami oleh teman-teman. Supaya paham tentang itu. Tetapi balik lagi kalau hal yang umum ya biasanya. Teman-teman yang belum apa-apa udah mundur itu, kalau menurut saya bersabarlah. Tahan dulu ujian ya. Kita ujian dulu lah. Kan semua hidup nggak ada yang mudah kan. Kalau semua hidup mudah, jatuhnya juga mudah. Tetapi ketika kita berproses dengan perjuangan, dengan berdarah-darah, tetapi kita tetap tabah, kita tetap kuat, bertahan, hanya tinggal tunggu waktu. Hanya tinggal tunggu waktu kok. Kalau Anda bisa bertahan di situ, Anda akan melewati itu dan Anda akan menikmati pelayanan. Saya mengalami itu. Anda akan nikmat sebagai pelayan Tuhan di situ dan itulah dunia Anda. Jadi buat para pengurus-pengurus di keuskupan lain yang apa namanya baru menjabat sebulan bahkan udah bilang mau mundur setahun mau mundur. Tadi mengerti sedikit tentang hierarki gereja, kemudian coba bertahan dan coba jalanin dan coba kembangkan wawasan Anda untuk masalah-masalah yang Anda hadapi di dalam Anda melayani ini, Anda bisa selesaikan. Itu proses Anda bertumbuh, berkembang, menjadi dewasa, menjadi matang, sekaligus menguatkan mental Anda. Anda harus menjadi orang Katolik pelayan yang militan ya, yang tahan banting, tahan uji, dan yang lain-lain. Jadi kalau untuk yang hal-hal yang tadi tiba-tiba sudah mau ini, bertahanlah saran saya. Sabar, tunggu, sabar. 1-2 bulan, siapa tahu bukan cuma 1-2 bulan, 1 hari kemudian Anda akan mengalami rasa nikmat menjadi pelayan Tuhan. Seperti itu. Dimarahin orang aja Senyum, ya toh? Kita dimarahin orang aja senyum. Kita nggak salah aja kita minta maaf. Itu sudah hal yang biasa di dalam pelayanan. Kita nggak salah, kita udah berikan yang terbaik, masih disalahin dan kita harus minta maaf. Seperti itu. Ingat siapa yang kita layani? Umat yang kita layani. Dan kita sudah punya dari awal kan, komitmen bahwa totalitas kita di pelayanan ini. Seorang pelayan ya pasti nggak boleh marah. Apalagi membuat orang marah, itu bahaya. Seperti itu. Kalau dimarahin makanan sehari-hari. Tapi itu yang mendewasakan kita kan, yang membuat kita pintar mengontrol emosi itu jadinya tuh. Seperti itu.
Begitu Bro Jonsis, Bro Lucky. Iya betul. Jadi tadi ya mungkin harus bersakit-sakit dahulu ya. Sekarat kemudian bersenang-senang kemudian ya. Terus, masa sakit terus. Oke, kalau ngomongin motivasi ya Om, tadi kan udah ngomongin sempat kita bicara tentang motivasi ya. Mungkin sering nggak nih Pak nemuin orang-orang yang motivasinya ya mungkin cari panggung atau cari muka gitu di pelayanan gitu ya. Kan tadi Pak Agus sendiri kan motivasinya kan berbeda gitu ya dengan orang-orang gitu. Mungkin banyak nggak orang yang seperti itu gitu? Untungnya di paroki kita nggak ada. Oh, nggak ada. Ini Aman saya ya. cerita lagi di keuskupan lain lagi. Jadi untungnya pengurus pelayan-pelayan di paroki kita tuh baik-baik semua. Nah, tetapi saya cerita sedikit yang di tempat lain ya. Jadi intinya saya pikir pasti di dalam ini intinya ya mungkin ada yang ditanyakan oleh Bro Lucky tadi ya, bahwa ada orang yang mungkin dari awal dasar pelayanannya salah. Iya betul. Jadi dia pikir ini perusahaan nih, bukan hierarki. Saya datang ke sana itu sebagai pejabat. Wah, itu bahaya. Kita datang itu sebagai pelayan dari para pelayan loh. Istilahnya seperti itu. Ini bukan pejabat loh. Jadi ada tuh yang masih berpikiran seperti itu banyak. Mereka nggak ngerti hierarki, yang kata Bro Jonsis tadi. Nggak ngerti hierarki, pastor paroki dilibas sama dia. Padahal pastor paroki yang punya keputusan gitu loh. Nah itu banyak, ada orang yang gitu. Ada orang yang bisa ngatur pastor parokinya, berusaha untuk ngatur. Akhirnya kan jadi nggak cocok kan. Iya, seperti itu. Itu ada. Kemudian ada juga tipe-tipe orang yang cari panggung. Cari panggung itu contohnya apa? Setiap kali ada acara dia yang muncul. Itu ada. Atau setiap kali ada apa-apa langsung pastor paroki. Dia lupa ada struktur. Iya kan? Ada struktur organisasi. Mari berlaku bijak lah, saya sarankan bagi orang-orang seperti ini. Tahu struktur organisasi, tahu aturan mainnya. Jangan sedikit-sedikit pastor paroki supaya mukanya muncul diingat pastor paroki. Mungkin semangatnya mau gantiin pastor paroki, kan nggak mungkin. Nggak bisa kan jadi pastor paroki. Mungkin dulu aku sempat. Enggak. Nah kemudian ada orang-orang yang seperti itu, cari panggung seperti itu. Ya itu juga akhirnya saya yakin nggak akan bertahan lama lah. Karena akan menemui kekecewaan terus. Setiap kali ini kecewa, karena nggak akan terrealisasi keinginan dia di situ. Ini bukan tempatnya gereja. Kalau mau ya di perusahaan, di mana ya boleh silahkan gitu loh. Tetapi ini gereja. Gereja itu kalau kita masuk gereja, kita harus lepas semua atribut. Mau posisinya presdir, mau posisinya menteri apa, mau posisi apa. Tetapi di dalam gereja, di dalam pelayanan, kita semua sama umat Allah. Nggak ada yang jabatannya lebih tinggi apa segala. Kalau di kepengurusan hanya sebatas struktur kan, bukan dia lebih tinggi atau apa gitu. Nah itu juga ada. Kemudian ada juga umat-umat yang apa ya istilahnya, datang membawa egonya, bikin geng, kemudian ngebenturin dengan kelompok yang lain, geng-gengan, gitu loh. Atau ngomporin, itu ada tuh umat-umat kayak gitu. Itu udah bukan jelas-jelas, kalau menurut saya itu bukan pelayanan itu. Karena pelayanan itu harusnya semua nyatu, guyup, kesatuan umatnya itu ada. Ini malah memecah belah umat. Jadi itu ada tuh umat-umat seperti itu. Tapi bukan di paroki katedral. Bukan di paroki katedral. Bukan. Tempat lain. Ya. Jadi, Tapi kalau yang ada di paroki katedral belum kelihatan, bertobatlah. Seperti itu. Ya, Tapi jadi biasanya orang-orang gitu kan nggak sadar. iya, memang kadang-kadang ya kasus-kasus kayak gitu ya. Sebetulnya peran dari beberapa pengurus itu penting. Kan kita tahu menyelesaikannya dengan apa? Dengan komunikasi kan. Ya, tetapi tentu kita harus cerdik membawakan diri kita pada saat berkomunikasi, bukannya datang, kamu salah begini ya rusak semua. Balik lagi kita harus turun dulu, kita masuk dulu ke dia. Kemudian kita ajak obrol, pelan-pelan kita kasih masukan-masukan yang bisa merubah orientasi pelayanan dia gitu loh. Dan saya bilang, saya juga akan katakan bahwa orang-orang itu jangan disingkirkan dulu, tetapi diajak komunikasi. Kalau sudah berapa kali berusaha tidak bisa juga, ya mungkin kita ada cara lain lah
mungkin akan bahaya kalau ada di satu tim, karena itu akan jadi apa istilahnya toksik. Jadi dia akan merusak semuanya. Gitu. Itu ada tuh. Jadi orang yang ngomporin, jadi tukang ngomporin, ngaduin sana, ngaduin sini, nanti yang ini diaduin sama yang lain. Atau yang tadinya sedang berteman baik tiba-tiba pecah, akhirnya saling serang, bikin manuver dan yang lain-lain. Itu tolong ya untung di Keuskupan sana ya. Sering denger. Keuskupan luar negeri atau di mana istilahnya. Tapi saya berharap mari kembali rukun. Apa sih yang kita cari di pelayanan ini? Iya nggak? Ya, hanya satu kan, melayani Tuhan. Bukan kita jadi hebat, bukan kita jadi tinggi, bukan kita punya kekuasaan apa segala. Dan ada lagi mungkin ini agak unik nih. Kalau orang pelayanan itu kan harusnya disupport oleh keluarga. Ada yang karena pelayanan keluarganya rusak. Ini juga ada, hati-hati nih. Ya, di pelayanan bukannya nggak ada godaan nih. Kalau kita imannya nggak kuat, kita nggak punya integritas pribadi yang kuat, itu pasti goyah. Di mana-mana, bukan cuma di pelayanan lo ya. Di mana-mana kan godaannya besar. Di pelayanan juga ada. Jangan pikir di pelayanan gereja orang suci semua. Enggak, banyak godaannya. Jadi bagaimana nih kita defend-nya nih, magerin itu semua. Hal-hal seperti itu yang harus diiniin. Kata orang cinlok kan, cinta lokasi kan. Ini ada nggak nih di teman-teman kita nih yang di sini nih yang cinlok. Tapi kalau cinloknya positif, oke. Belum berkeluarga, oke. Itu namanya berkat Tuhan mencarikan jodoh. Tapi yang sudah berkeluarga dapat lagi di gereja, wah bahaya ini, bisa rusak semuanya ini. Jadi ingat, Anda adalah tokoh umat, Anda adalah disebut pelayan, tapi di mata umat Anda tokoh, walaupun secara kekuasaan nggak ada, tapi Anda dianggap tokoh. Jadi Anda juga harus mulai bisa membatasi diri Anda seperti itu. Banyak sih hal-hal yang seperti itu. Terus ada juga yang menganggap gereja lahan cari uang. Tuh dipikirnya di gereja itu tempat buat bisnis. Dia berusaha mungkin misalnya di dalam kepanitiaan ngumpulin duit sebanyak-banyaknya, nanti pertanggungjawabannya nggak jelas. Nah itu bahaya, dan saya hanya mengatakan bahwa hati-hati, uang yang Anda dapat dari gereja itu tidak akan menjadi berkat buat Anda. Anda harus cari uangnya bukan di gereja, di tempat yang memang seharusnya Anda cari uang, dan itu akan menjadi berkat. Tetapi ketika Anda mengambil dari gereja, hati-hati, bukan jadi berkat, tetapi ya sebaliknya nanti. Seperti itu. Jadi ini juga saya masih melihat hal-hal seperti itu. Jadi gereja itu bukan tempat buat berusaha lah. Jangan berpikir seperti itu. Gereja itu tempat untuk melayani, bahkan bukan berusaha. Anda harus membagikan milik Anda untuk gereja. Saya yakin Anda yang muda-muda juga perlu biaya keluar kan untuk beraktivitas di gereja. Kemudian kadang-kadang ya sedikit-sedikit, nggak usah lah diklaim ke paroki kalau yang memang mampu ya. Memang nggak semuanya harus seperti itu, tapi yang memang mampu ya udah dari kantong sendirilah gitu. Ada juga yang memang mampu, ya gede-gedean dia kasihnya apa segala. Kan cara pelayanan gereja juga berbeda-beda ya. Bisa kayak kita nih lebih ke arah waktu dan fisik kan, pemikiran semuanya mungkin paling besar lah. Yang versinya jadi pengurus yang jangka panjang tuh semuanya diserahkan untuk gereja gitu ya. Tapi kan ada orang-orang yang nggak punya waktu apa segala, tapi dia mau berperan, itu bisa jadi donatur dan yang lain-lain seperti itu gitu loh. Atau di luar gereja dia bisa kasih pemikiran. Pada saat kita diperlukan di situasi kondisi tertentu, ya mereka bisa kasih pemikiran itu dan ditangkap oleh pengurus yang jabarin kan ke pastor paroki dan coba diterapin. Seperti itu. Banyak sih luas seperti itu. Tapi balik lagi kalau ke orang-orang yang seperti itu selalu ada di gereja. Dan ya mudah-mudahan makin ke depan banyak yang secara pemikiran juga berubah lah ya. Lebih sadar bahwa ini lebih kembali ke seharusnya pelayanan. Bukan yang tidak seharusnya gitu. Begitu. Jadi keuskupan lain banyak ya masalahnya ya. Ya. Kalau katedral bersih, Aman. Tapi keuskupan ada yang jauh juga ya. Jauh. Kan di Indonesia loh. Seperti itu ya. Nah, bagus. Ini pertanyaan terakhir nih untuk sesi yang ini ya. Ini kan tahun terakhir nih Dewan Paroki. Ada pesan khusus nggak untuk mereka yang sudah selesai, ataupun mereka yang, karena ada beberapa yang baru 1 kali dan mungkin akan berlanjut, dan beberapa jadi yang sudah selesai, yang lanjut, dan mungkin yang baru-baru.
Ada pesan kesan. Ya sudah selesai, lanjut, dan baru-baru. Ya. Ada 3 ya. Oke, kalau yang sudah selesai dulu ya. Ya. Sudah selesai itu berarti mari kita tetap cintai pelayanan kita. Mari kita tetap memperhatikan segala halnya. Dan kita mensupport pengurus yang baru, itu harus. Tetapi bentuk supportnya harus dimodifikasi. Kalau selama ini mungkin dia di posisinya bisa mengambil keputusan dan yang lain-lain, ingat, sekarang sudah bukan. Jadi sifatnya saran. Dan itu pun kalau diminta. Kalau nggak diminta jangan cawe-cawe. Kasihan nanti pengurus yang sekarang. Nah itu posisi yang sudah selesai. Dan jangan membanding-bandingkan kepengurusan saya dengan yang sekarang. Itu juga bahaya. Karena pasti kalau membanding-bandingkan pasti lebih bagus yang saya. Kecenderungan orang pasti selalu lebih bagus yang saya. Padahal belum tentu juga sebetulnya itu. Nah jadi menurut saya sayang apa yang sudah Anda bangun selama ini digantikan oleh orang lain dan rusak. Makanya saya sarankan dukung terus. Tetapi sebatas yang diminta. Dan dimodifikasi bentuk dukungannya seperti itu. Jadi kalau diminta ya dikasih dukungan itu. Kasih saran. Tapi kalau sarannya nggak diterima juga jangan marah-marah. Karena keputusannya bukan di dia lagi sekarang. Begitu kan. Itu untuk yang sudah ini. Jadi tetaplah membantu dengan cara yang lain. Ya salah satu yang tadi saya sebutkan tapi bisa juga di cara-cara yang lain. Hanya yang penting jangan cawe-cawe, jangan membanding-bandingkan, jangan ngejelek-jelekin. Seperti itu. Itu ada beberapa yang terjadi seperti itu soalnya. Kemudian untuk yang masih akan terus menjabat, berlanjut. Ya. Saya cuma sarannya tadi yang saya sudah sampaikan singkat aja. Bangun tim, jangan kerja sendiri. Lakukan kaderisasi. Supaya proses regenerasi berikutnya bisa berjalan. Jadi 3 tahun ini lakukan itu. Kemudian bangun sistem pelayanan yang baik. Supaya sistem ini bisa dipakai oleh pengurus yang berikutnya dan bisa dirasakan oleh umat. Urusan nanti sistem ini mau dipakai sama pengurusan yang baru, paling tidak kita sudah menghasilkan atau disempurnakan lagi oleh yang kepengurusan yang baru. Biasanya sejarahnya kita, perjalanan kita begitu. Saya sudah dapat dari yang lalu. Memang mungkin nggak sempurna. Di periode saya sempurnain. Mungkin belum sempurna juga. Di periode ini disempurnain lagi semuanya. Mari melakukan siklus itu gitu loh. Karena ini balik lagi kita yang kita hasilkan kita berikan untuk kebaikan gereja. Jadi itu yang untuk berlanjut. Jadi jangan lupa kaderisasi, kemudian buat sistem supaya bisa bermanfaat untuk yang berikutnya. Kemudian untuk yang baru mau menjabat, jangan takut. Silahkan mempersiapkan diri Anda. Tidak perlu pinter, tidak perlu hebat, tidak perlu apa-apa. Tetapi jawablah panggilan Tuhan, karena Tuhan telah memilih Anda sekalian di atas kekurangan kalian, kelemahan kalian, kesibukan kalian. Nggak ada alasan, nggak ada waktu, nggak ada alasan saya nggak mampu. Mari coba dulu. Ketika Anda sudah tune in di situ, akanlah Anda rasakan nikmatnya seperti apa pelayanan. Dan yang jauh lebih penting buat Anda sekalian bahwa adalah proses pelayanan itu membawa kita menjadi dasar kita untuk menjadi semakin dewasa, semakin bijaksana, semakin sabar, dan semakin segala-galanya. Yang kita butuhkan untuk bekal hidup kita di luar gereja. Jadi kita paralel kan hidupnya. Di gereja iya, kemudian di cara berusaha bekerja, mencari nafkah iya, di keluarga juga iya. Dan apa yang kita dapat di gereja banyak positifnya. Dan itu kita bisa terapkan untuk membangun hidup kita di luar gereja. Seperti itu. Jadi para calon pengurus yang sudah dipilih dan yang kemarin mungkin sempat menolak. Karena kebetulan saya di tim formatur. Ayo kembali untuk menawarkan diri. Siapa tahu Anda terpanggil untuk menjadi pelayan. Seperti itu. Dan untuk pengurus yang punya alasan nggak ada yang mau menggantikan, ayo bikin kaderisasi. Jangan kerja sendiri. Adakan rapat rutin karena komunikasi terjalin pada saat pertemuan tuh. Banyak pengurus yang nggak pernah rapat gimana mau ada tim gitu. Begitu, seperti itu. Itu Mantap. Iya. Oke, bagus. Jadi ngobrol kita udah selesai nih, tapi masih ada lanjut. Ada
beberapa pertanyaan dari umat nih gitu di segmen Joki Umat Bertanya. Ini pertanyaan kita buka dari Instagram. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang dikurasi ya oleh teman-teman ya. Pertanyaan pertama. Boleh. Pernah nggak pelayanan berantem sama sesama pelayan atau omong? Berarti pernah kan? Ini kayaknya banyak nih. Pertanyaannya jangan yang nanya kenal saya nih. Ya. Mungkin ya. Tahu. Oke, saya langsung jawab. Langsung jawab. Berantem enggak? Berdiskusi secara ketat iya. Tapi begini teman-teman, prinsipnya begini. Balik lagi nih hierarki gereja ya. Iya. Hierarki gereja. Ketika keputusan belum diambil, ketika kita sebagai pelayan yang terlibat di dalam kepengurusan untuk mengambil keputusan diajak diskusi oleh pastor paroki. Di saat itulah kita boleh berdebat. Berdebat keras boleh, tetapi tentu ada tata keramanya. Bukan berantem. Jadi kata-kata berantemnya berdiskusi lah. Berdiskusi, mempertahankan argumennya dari versi kita. Tentu semua punya pandangan positif, semua baik. Balik lagi ini kita semangatnya untuk kebaikan gereja. Nah, jadi kita akan boleh berdiskusi di situ. Sudah biasa kalau kita berdiskusi di rapat. Dan saya membangun budaya itu. Ayo kita perang di sini. Gitu loh. Putuskan dulu, setelah itu bawa ke pastor paroki. Pastor paroki setuju, oke, jalan. Kalau pastor paroki nggak setuju, dia istilahnya apa yang kita usulkan nggak setuju, dia lebih ngambil usulan orang lain, kita harus loyal dengan keputusan itu. Ini hierarki loh. Bukannya, wah itu kan keputusannya Bro Jonsis, gue udah nggak mau ikut-ikutan lah. Nggak begitu. Cemen itu namanya. Ya, bener nggak? Betul. Jadi cemen itu, kata-kata itu perlu ini. Nah, jadi justru boleh berdebat, itu biasa. Saya sering kok berdebat dengan sesama pengurus, apa segala. Tetapi memang mungkin ada masanya juga ketika saya jadi wakil DPP sih sudah nggak terlalu berdebat. Justru saya lebih menenangkan. Kondisinya udah beda. Tapi waktu lagi saya jadi sekretaris, itu mungkin ikut berdebat di situ. Di liturgi saya juga masih suka berdebat. Tapi begitu diwakil sudah waktunya yang justru menengahi perdebatan itu gitu. Nah, akhirnya di wakil DPP itu waktu itu lebih ke arah mengambil hasil diskusi perdebatan itu yang baik kita bawa ke Romo Paroki. Tetapi saran saya tadi, sebelum menjadi keputusan, kalau namanya hierarki nih ya gereja, sebelum jadi keputusan itu waktu kita untuk berdebat. Berdebat keras nggak apa-apa, tapi dengan etika, dengan kesopanan dan lain-lain. Tapi ketika itu udah diputusin, kita harus loyal dengan putusan itu. Walaupun itu bukan yang kita usulkan. Seperti itu. Jadi menjawab ya. Jadi itu yang itu hal yang biasa sebetulnya dari pertanyaan seperti ini. Tapi bukan berantem. Lebih ke arah berdebat. Diskusi. Contohnya, setelah kita ketat di rapat, mungkin mukanya merah, ngomongnya udah keras. Selesai rapat, di luar kita ketawa-ketawa lagi. Bercanda lagi. Jadi itu hal yang biasa. Kalau mau percaya tanya Romo Marcel. Romo sekjen kita di Keuskupan tuh. Itu saya banyak belajar dari beliau dan kita banyak berdebat. Dan sampai sekarang masih. Tetapi ya saling istilahnya perdebatan itu justru menambah wawasan kita lah. Kita lebih tahu pengetahuannya apa segala. Sekarang karena udah nggak di Keuskupan, saya udah nggak punya teman berdebat lagi. Jadi sekarang jadi teman ngopi sama beliau. Seperti itu. Begitu ya, bisa menjawab ya. Lanjutnya, ada lagi? Nah, apalagi 18 tahun nih ya. Pernah nggak selama itu Jenuh atau bosen sama pelayanan? Dibilang enggak, aneh. Iya, ada. Iya kan? Betul. Dibilang nggak ada masa-masa memang begitu. Tetapi balik lagi, ada masa-masa kita jenuh atau bagaimana. Tetapi balik lagi, kejenuhan itu jangan menjadi beban yang terus-menerus, akhirnya mengurangi semangat pelayanan kita. Kita kamuflase lah. Kejenuhan itu mungkin kita pergi jalan-jalan sama teman-teman tim kita. Gitu loh. Kita ini pernah kita lakukan di Keuskupan lain lagi ya. Ada dulu, ada di satu divisi tim ya. Itu
ada 2 kelompok. Terus ada 2 pentolan yang ribut dulu, nggak pernah bisa cocok. Dan argumennya dua-duanya masuk di akal. Jadi ini positif nih sebenarnya. Tetapi nggak bisa duduk bareng, nggak bisa ini sini, nggak suka apa segala. Tapi selama berargumen membahas satu masalah itu semuanya ya intinya setiap kali pertemuan di rapat rame lah. Gitu loh. Saya sebutin aja lah, sound system dulu, zaman purbakala. Itu dulu. Nah itu kita akhirnya apa tuh? Bikin pusing menghadapi mereka. Jujur jenuh. Itu ada momen-momen yang kesel juga nih. Udah kita tengahi, udah kita sabar-sabar masih gitu. Akhirnya ya kita kamuflase. Kita pergi ke Pulau Tidung. Nyebrang ke Kepulauan Seribu ya kalau nggak salah yang Tidung. Dan waktu itu kita ajak pastor paroki. Itu inisiatif kita untuk ngajak pastor paroki waktu itu Romo Band. Kita naik perahu nyebrang itu pakai bukan perahu khusus loh, perahu sama orang-orang umum kita bergeletakan ini segala. Kemudian di Pulau Tidung juga kita tidurnya di tempat penginapan rumah orang, jadi nggak terlalu ini. Disitulah terjadi rekonsiliasi seperti itu. Dan arti itu ada manfaatnya juga kadang-kadang seperti itu. Dan itu mengurangi rasa jenuh ataupun bosan gitu ya. Tapi kalau hal-hal yang keseharian, karena saya menerapkan dalam diri saya itu bahwa pelayanan ini bukannya kewajiban ya. Tapi yang tadi saya bilang udah jadi dunia saya, jadi seperti kebutuhan juga, seperti misa lah. Misa itu kebutuhan, bukan kewajiban gitu kan. Kebutuhan pribadi kita. Nah pelayanan saya buat juga seperti itu. Jadi kalau ngalamin hal-hal yang ini ya itu sih biasa lah. Tetapi mungkin tadi kasus-kasus berat yang berkepanjangan itu kadang-kadang juga kok nggak selesai ya, kok begini ya, kok orang yang udah kita ajak ini masih begitu juga ya segala gitu. Tapi ya jangan sampai itu berlarut-larut, kita kamuflase seperti itu. Oke, lanjut. Atau kita mau ke Pulau Tidung, boleh ayo. Lucu loh, waktu itu kita sama Romo Band segala naik sepeda yang anak muda begitu, muterin Pulau Tidung, Romo Band juga ikut semuanya gitu. Terus yang tua-tua semua juga pada ikut. Ya, ada lagi? Oke. Hanya segitu? Mungkin waktu yang memisahkan. Iya, jadi oke. Terima kasih Pak Agus. Ya, sama-sama. Ngobrol ya. Luki. Sudah mau mampir di Joki di awal episode Joki Bicara di season 3 berarti ini. Iya. Udah mau berbagi dan cerita dalam pelayanan ya. Gitu. Buat teman-teman nih yang ada di rumah Sobat BMV yang mau kita jokiin ya, yang punya pertanyaan unik atau menggelitik gitu ya. Boleh tulis di kolom komentar di bawah ini. Gitu. Ya, teman-teman, hari ini kita belajar banyak ya bahwa ternyata pelayanan itu punya ragam, bukan hanya ketua seksi, bukan hanya ketua wilayah, dan punya banyak cara. Bukan hanya sekedar menjalankan tugas gitu ya, tapi juga tadi soal regenerasi itu juga jadi penting, jadi PR yang rasanya perlu jadi concern ke depan ya. Betul. Dan tadi ya beberapa pengurus yang sudah mau selesai, tadi sudah ada pesan-pesannya, lalu yang akan lanjut jangan lupa regenerasinya. Dan nanti yang baru-baru jangan takut, karena tadi pasti akan ada proses, pasti akan ada adaptasi, tapi pada akhirnya teman-teman nanti akan menemukan, kalau tadi versi Pak Agus saya kutip, sukacita di dunia yang ini gitu loh, dunia pelayanan ini ya. Sudah tidak lagi menjadi kewajiban, tapi menjadi satu kebutuhan yang membawa kebahagiaan. Saya pikir itu teman-teman dan Sobat BMV sekalian, hari ini kita sudah kehadiran Pak Agus Muhardi, seorang aktivis senior di Paroki Katedral. Tadi kalau mengutip ada 3 hal, berarti juga seorang pengusaha dan seorang suami dan ayah yang baik, yang manis. Ideal banget ya. Terima kasih sudah hadir di Joki Bicara. Ya. Oke, sampai jumpa lagi semuanya. Dadah.